Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Ramadhani Putri. Nama saya Raudatul Jannah. Nama saya Cindy Deborah. Nama saya Ilham Sueh. Nama saya Abdurrahman Budiarso. Di sini kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan tentang radiasi gelombang elektromagnetik. Karakteristik gelombang elektromagnetik terbagi menjadi 5, yaitu gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dapat merambat walau tidak ada medium. Energi elektromagnetik merambat dalam gelombang dengan beberapa karakter yang bisa diukur, yaitu panjang gelombang, frekuensi, amplitudo, dan kecepatan. Amplitudo adalah tinggi gelombang, sedangkan panjang gelombang adalah jarak antara dua puncak. Frekuensi adalah jumlah gelombang yang melalui suatu titik dalam suatu satuan waktu. Frekuensi tergantung dari kecepatan merambatnya gelombang karena kecepatan energi elektromagnetik adalah konstan atau kecepatan cahaya. Panjang gelombang dan frekuensi berbanding terbalik. Semakin panjang suatu gelombang, semakin rendah frekuensinya, dan semakin pendek suatu gelombang, semakin tinggi frekuensinya. Sifat gelombang elektromagnetik terbagi menjadi 9, yaitu perubahan listrik dan medan magnet terjadi pada saat yang bersamaan. Arah medan listrik dan medan magnet saling tegak lurus. Kuat medan listrik dan magnet besarnya berbanding lurus satu dengan yang lain, yaitu menurut hubungannya E sama dengan C kali B. Arah perambatan gelombang elektromagnetik selalu tegak lurus. Arah medan listrik dan medan magnet. Gelombang elektromagnetik dapat merambat dalam ruang hampa. Gelombang elektromagnetik merambat dengan laju yang hanya bergantung pada sifat-sifat listrik dan medan magnet medium. Laju rambat gelombang elektromagnetik dalam ruang hampa merupakan tetapan umum dan nilainya C sama dengan 3 kali 108 meter per sekon. Gelombang elektromagnetik adalah berupa gelombang transversal. Gelombang elektromagnetik dapat mengalami proses pemantulan, pembiasan, polarisasi, interferensi, dan difraksi atau lenturan. Sumber gelombang elektromagnetik. Osilasi listrik. Sinar matahari menghasilkan sinar inframerah. Lampu merkuri menghasilkan ultraviolet. Penembakan elektron dalam tabung hampa pada keping logam menghasilkan sinar X. Inti atom yang tidak stabil menghasilkan sinar gamma. Pengertian radiasi gelombang elektromagnetik. Radiasi elektromagnetik adalah kombinasi medan listrik dan medan magnet yang berosilasi dan merambat lewat ruang dan membawa energi dari satu tempat ke tempat yang lain. Bergantung pada situasi, gelombang elektromagnetik dapat bersifat seperti gelombang atau seperti partikel. Sebagai gelombang dicirikan oleh kecepatan, panjang gelombang, dan frekuensi. Kalau dipertimbangkan sebagai partikel, mereka diketahui sebagai foton dan masing-masing mempunyai energi. Berhubungan dengan frekuensi, gelombang ditunjukkan oleh hubungan Max Planck dengan rumus E sama dengan H dikali F, dengan E sama dengan energi foton satuan Joule. H konstanta Planck 6 dikali 6 226 dikali 10 pangkat min 34 Joule dikali sekon. Frekuensi gelombang satuannya Hz. Spektrum radiasi gelombang elektromagnetik. Spektrum elektromagnetik adalah rentang semua radiasi elektromagnetik yang mungkin. Spektrum elektromagnetik dapat dijelaskan dalam panjang gelombang, frekuensi, atau energi per foton. Spektrum dari radiasi elektromagnetik dibagi menjadi 7 daerah atau bagian menurut panjang gelombang dan frekuensinya. 1. Gelombang radio, 2. Gelombang mikro, 3. Sinar inframerah, 4. Cahaya tampak, 5. Sinar ultraviolet, 6. Sinar X, 7. Sinar gamma. Semakin pendek panjang gelombangnya, semakin besar frekuensinya. Warna radiasinya semakin besar.
Gelombang radio. Gelombang radio terdiri atas osilasi atau getaran cepat pada medan elektrik dan magnetik. Di antara spektrum gelombang elektromagnetik, gelombang radio termasuk ke dalam spektrum yang memiliki panjang gelombang terbesar dan memiliki frekuensi paling kecil. Gelombang radio ini dipancarkan dari antena pemancar atau transmitter dan diterima oleh antena penerima atau receiver. Radar atau gelombang mikro. Gelombang mikro dimanfaatkan pada pesawat radar atau radio deteksi and ranging. Gelombang radar diaplikasikan untuk mendeteksi suatu objek, memandu pendaratan pesawat terbang, membantu pengamatan di kapal laut dan pesawat terbang pada malam hari atau cuaca kabut, serta untuk menunjukkan arah atau posisi yang tepat. Misalnya jika radar atau memancarkan gelombang mikro mengenai benda, maka gelombang mikro akan memantul kembali ke radar. Sinar inframerah. Frekuensi gelombang ini dihasilkan oleh getaran-getaran elektron pada suatu atom atau bahan yang dapat memancarkan gelombang elektromagnetik pada frekuensi khas. Sinar inframerah banyak digunakan di bidang kedokteran, militer, dan elektronik. Cahaya atau sinar tampak. Cahaya atau sinar tampak mempunyai frekuensi sekitar 1015 Hz pada gelombangnya atau 400 nanometer sampai 800 nanometer. Maka mata manusia sangat peka terhadap radiasi sinar tersebut, sehingga cahaya atau sinar tampak sangat membantu penglihatan manusia. Sinar ultraviolet dihasilkan dari atom dan molekul dalam nyala listrik. Sinar ini juga dapat dihasilkan dari reaksi sinar matahari. Sinar ultraviolet dari matahari dalam kadar tertentu dapat merangsang badan dan menghasilkan vitamin D. Sinar X dihasilkan dari elektron-elektron yang terletak di bagian dalam kulit elektron atom atau dapat dihasilkan dari elektron dengan kecepatan tinggi yang menumpuk logam. Sinar ini mampu menembus zat padat seperti kayu, kertas, dan daging manusia. Pemeriksaan anggota tubuh dengan sinar X tidak boleh terlalu lama karena membahayakan. Gelombang sinar gamma. Sinar gamma memiliki daya tembus yang sangat kuat sehingga mampu menembus logam yang memiliki ketebalan beberapa sentimeter. Jika diserap pada jaringan hidup, sinar gamma akan menyebabkan efek yang serius seperti mandul dan kanker. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.